Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delanita Frilia dengan NIM 1705621118, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Influencer Credibility, Brand Awareness, Social Media Marketing, dan Perceived Price terhadap Purchase Intention Scientific di Jakarta. Dengan dosen pembimbing yaitu dosen pembimbing pertama yaitu Prof. Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI, lalu yang kedua itu Ibu Nofriska Krisanya SE MBE. Boleh di next. Baik, yang pertama di sini ada bab satu, yaitu yang berisi pendahuluan, yang isinya itu latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Boleh di next? Baik, di latar belakang ini eh, peran peran media sosial dan dan influencer ini memainkan peran besar dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan membangun kepercayaan yang pada gilirannya meningkat niat pembelian atau purchase intention. Lalu ada brand awareness dan perceived price. Brand awareness yang tinggi dan persepsi harga yang sesuai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan mempengaruhi keputusan pembelian, khususnya dalam industri skincare. Lalu ada sinergi pemasaran digital. Dengan kombinasi antara kredibilitas influencer, pemasaran media sosial, dan brand awareness ini, serta juga persepsi harga menciptakan efek sinergi yang mendorong niat pembelian produk skintific di Jakarta. Perkembangan teknologi digital ini mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek, di mana media sosial itu menjadi platform utama. Influencer dengan kredibilitas tinggi mampu membangun kepercayaan, meningkatkan purchase intention, dan juga menjadi jembatan antara konsumen dan merek. Kesadaran merek ini membantu konsumen mengenali dan mengasosiasikan produk secara positif, mempengaruhi keputusan pembelian. Strategi ini efektif untuk menjangkau audiens luas dengan biaya lebih rendah dan menggunakan konten kreatif seperti video. Bisa dilihat pada grafik eh, di sini, ada Skintific mendominasi pasar skincare di Jakarta dengan penjualan tertinggi dibandingkan dengan merek lain. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian ini terdiri dari yang pertama, apakah terdapat pengaruh influencer credibility terhadap purchase intention scientific di Jakarta? Lalu yang kedua, apakah terhadap terdapat pengaruh brand awareness terhadap purchase intention scientific di Jakarta? Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention scientific di Jakarta? Lalu yang keempat ada apakah terdapat perceived price terhadap purchase intention scientific di Jakarta? Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh influencer credibility ini terhadap purchase intention scientific di Jakarta. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap purchase intention scientific di Jakarta. Lalu yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention scientific di Jakarta. Lalu yang keempat itu ada untuk mengetahui pengaruh perceived price terhadap purchase intention scientific di Jakarta. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis ini bisa memberikan wawasan baru tentang pengaruh kredibilitas influencer, kesadaran merek, pemasaran sosial media, dan harga yang dirasakan terhadap niat pembelian, sekaligus memperkaya kajian akademik di bidang pemasaran digital dan perilaku konsumen, khususnya dalam konteks konteks industri industri skincare.
Manfaat teoritis ini mengkaji pengaruh faktor pemasaran seperti kredibilitas influencer, brand awareness, social media marketing, dan perceived price terhadap purchase intention. Lalu manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam memilih influencer yang tepat untuk strategi pemasaran, membangun kesadaran merek melalui media sosial, serta merancang strategi harga yang sesuai dengan persepsi konsumen. Eh, pen- Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, memenangkan persaingan pasar, dan memperkuat daya tarik produk di mata konsumen. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya yaitu di bab 2 ada tinjauan literatur yang terdiri dari teori pendukung, kerangka teori, dan pengembangan hipotesis. Boleh di next. Baik, teori pendukung ini yang pertama terdiri dari influencer credibility, eh, yaitu mempromosikan suatu merek dan meningkatkan awareness masyarakat. Salah satu caranya dengan menggunakan influencer, eh, yang dikutip dari jurnal Haku Fauzi et al. 2022. Influencer credibility ini merupakan pendekatan penting dalam pemasaran digital untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Kredibilitas influencer ini mencakup tiga dimensi, yaitu kepercayaan, daya tarik, dan keahlian. Jadi, influencer yang kredibel mampu mendorong reaksi positif konsumen terhadap produk yang di-endorse. Lalu yang selanjutnya ada brand awareness. Jadi, kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Menurut Erwin et al. 2024. Jadi brand awareness ini adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek tertentu. Kesadaran merek berperan penting dalam keputusan pembelian karena yang dikenal cenderung lebih dipercaya. Jadi indikator brand awareness ini meliputi recall, reignition, purchase, dan consumption. Lalu yang selanjutnya ada social media marketing. Uh, Media marketing yaitu komunikasi dua arah yang bertujuan mencari empati konsumen dan memperkuat perasaan dengan cara akrab dengan konsumen. Menurut Erwin et al. 2024. Jadi sosial media marketing pemasaran melalui sosial media ini untuk meningkatkan interaksi dengan audiens dan memperluas visitabilitas merek. Indikatornya mencakup entertainment, interaction, electronic word of mouth, dan trending. Media sosial ini berperan dalam membangun hubungan dan keterlibatan yang lebih mendalam dengan konsumen. Lalu yang selanjutnya ada perceived price. Jadi cara konsumen untuk melihat harga sebagai harga yang tinggi, rendah, dan wajar. Jika kualitas tinggi, maka niat beli konsumen juga tinggi. Dikutip dari Diana dan Aziza 2024. Jadi, perceived price ini menggambarkan persepsi konsumen terhadap harga berdasarkan manfaat yang diterima. Dimensinya itu meliputi harga referensi, asumsi harga, kualitas, dan akhiran harga. Lalu, yang terakhir yaitu purchase intention. Eh, Purchase intention ini proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa dari merek secara spesifik didasari oleh beberapa alasan tertentu. Dikutip dari Mulyana et al. 2020. Jadi purchase intention ini mengacu pada niat konsumen untuk membeli produk atau jasa. Faktor yang mempengaruhi minat pembeli meliputi kepuasan, emosi positif, dan pengalaman sebelumnya. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Kerangka konseptual ini hip- hipotesis satu yaitu influencer credibility terhadap purchase intention. Kredibilitas influencer yang meliputi keahlian, kepercayaan, dan daya tarik yang dapat meningkatkan konsumen terhadap produk yang dipromosikan sehingga mendorong niat beli. Hipotesis satu ini pengaruh influencer terhadap purchase intention. Lalu yang kedua ada
Hipotesis 2 yaitu pengaruh brand awareness terhadap purchase intention. Kesadaran merek berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin tinggi kesadaran konsumen terhadap merek, semakin besar kemungkinan pembelian karena konsumen lebih percaya pada produk tersebut. Lalu hipotesis 3 ini yaitu ada sosial media marketing terhadap purchase intention. Pemasaran melalui media sosial memungkinkan merek untuk membangun hubungan personal dengan konsumen, meningkatkan keterlibatan, dan menarik perhatian lebih, sehingga mendorong purchase intention. Lalu di hipotesis 4 ini ada pengaruh perceived price terhadap purchase intention. Harga yang dirasakan adil dan sebanding dengan manfaat produk dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Boleh di next. Untuk waktu dan tempat penelitian ini uh, dilakukan pada bulan November 2024 hingga Januari 2025 di Jakarta. Jakarta dipilih karena tingginya penetrasi media sosial dan penggunaan teknologi digital, menjadikannya pasar utama produk skincare seperti Skintific ini. Lalu desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif casual yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar dua atau lebih variabel. Jadi data ini diolah menggunakan metode statistik. Lalu yang ke yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah pada generasi Z di Jakarta yang aktif menggunakan media sosial dan pernah melihat promosi Skintific di media sosial. Jenis sampel yang digunakan ini adalah purposive sampling dengan ukuran sampel itu minimal 200 digunakan dalam analisis struktural equation atau equation modeling atau SEM. Jumlah sampel ini adalah indikator variabel bentukan yang dikali 5 sampai dengan 10. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, maka pada penelitian ini akan menggunakan sampel sebanyak 250 responden yang dipilih menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Kriteria kriteria sampelnya yaitu yang aktif menggunakan media sosial, yang pernah melihat promosi Skintific di media sosial, dan berusia minimal 18 tahun dan berdomisili di Jakarta. Skala pengukurannya yaitu penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert dengan 6 kategori. Eh, Lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner ya, yang disebarkan melalui Gform yang memungkinkan responden mengisi kuesioner ini secara online kapan saja dan di mana saja. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data ini dilakukan menggunakan SAM PLS dengan aplikasi Smart PLS versi 4.0. Yang pertama ini ada model pengukuran atau outer model. Statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan menggeneralisasikan hasil untuk populasi. Dalam penelitian ini, analisis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada outer model, inner model, dan pengujian hipotesis. Outer model ini yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini yang terdiri dari convergent validity, yaitu item konstruk dianggap valid jika loading factornya lebih dari 0,7 dan AV-nya itu lebih dari 0,5. Lalu ada discriminant validity, dinyatakan valid jika akar kuadrat AV ini lebih tinggi dari korelasi antar konstruknya. Lalu yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Uh,
Converge alpha dikatakan baik jika nilainya lebih dari 0,7. Lalu apabila composite reliability ini konstruk dikatakan reliable jika nilainya lebih dari 0,7 dan AV-nya lebih dari 0,5. Lalu yang selanjutnya ada model struktural atau inner model. Model struktural ini dievaluasi menggunakan nilai R square untuk konstruk dependen dan koefisien PET untuk menguji signifikan hubungan antar konstruk. Yang pertama di sini ALDA multikolonialitas diperiksa dengan nilai VIF atau variance inflation factor yang harus kurang dari 5. Jadi ini memastikan tidak ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Eh, Lalu yang kedua ada R square. R square ini mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variabel dependen, kategorinya yaitu R square lebih dari 0,25 yaitu menandakan ketepatan rendah, R square lebih dari 0,50 menandakan ketepatan sedang, R square lebih dari 0,75 menandakan ketepatan tinggi. Lalu F square ini mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel. F square lebih dari 0,2 yaitu pengaruh kecil, F F square lebih dari 0,15 yaitu pengaruh sedang, F square lebih dari 0,35 yang berarti pengaruh besar. Lalu di sini ada uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan bootstrapping dengan analisis SEM, yaitu hipotesis diterima jika nilai T statistik lebih dari 1,96 atau nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 4 yang terdiri dari hasil dan pembahasan, terdiri dari deskripsi data dan hasil pengujian. Boleh di next. Deskripsi data yaitu yang pertama ada karakteristik responden berdasarkan usia. Dari 250 responden, 55,2% berusia 23 sampai 27 tahun. Sementara 44,8% berusia 18 sampai 22 tahun. Jadi mayoritas pembeli cenderung berusia 23 sampai 27 tahun karena usia ini seringkali dihubungkan dengan kemampuan finansial yang lebih baik untuk memprioritaskan penampilan. Lalu yang kedua yaitu ada karakteristik responden berdasarkan pendidikan. Mayoritas pendidikan SMA atau SMK itu 47%, diikuti dengan diploma 28% dan sarjana 25%. Karakteristik responden dalam analisis data digunakan untuk memberikan gambaran tentang siapa yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga penguji dapat peneliti dapat memahami profil atau kelompok responden yang memberikan jawaban. Karakteristik ini mencakup informasi seperti usia, pendidikan, atau demografi lain yang dapat memberikan konteks pada data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut. Misalnya dengan mengetahui usia dan pendidikan responden, kita bisa menilai bagaimana karakteristik tersebut mungkin mempengaruhi sikap atau pendapat mereka terhadap variabel yang sedang diteliti. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada analisis deskriptif. Yang pertama ada influencer credibility. Jadi 88%, 88,88% responden setuju dengan kredibilitas influencer yang mempromosikan produk skintific ini. Dengan sebagian besar percaya bahwa influencer tersebut jujur, tulus, kompeten, dan memiliki pengetahuan yang baik tentang produk. Lalu yang kedua ada brand awareness. 85,95% responden memiliki kesadaran yang positif tentang merek Skintific ini. Dengan mereka mengingat merek ini juga sebagai produk skincare berkualitas dan lebih memilihnya dibandingkan merek lain. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada sosial media marketing.
87,88% responden merasa positif terhadap konten yang dipublikasikan Scientific di media sosial, yang memberikan pengalaman menyenangkan, cepat, tanggap terhadap pernyataan, dan membantu dalam pengambilan keputusan pembelian. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada perceived price. 80,8% responden merasa harga produk Scientific ini bersaing dan menarik perhatian mereka. Dengan beberapa menganggap harga yang lebih tinggi mencerminkan kualitas yang lebih baik. Lalu yaitu purchase intention. Ini 80,8% responden memiliki niat beli yang positif terhadap produk Scientific. Analisis deskriptif ini di sisi lain digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang diperoleh dari responden secara umum. Fungsi dari analisis deskriptif ini adalah untuk memberikan pengetahuan awal mengenai sebaran atau distribusi jawaban responden tanpa melakukan pengujian hipotesis. Jika hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan pernyataan tentang influencer credibility, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa influencer tersebut kredibel dalam mempromosikan produk. Analisis deskriptif ini membantu kita memahami pola atau kecenderungan umum dalam data yang dikumpulkan. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada hasil pengujian model pengukuran atau outer model. Di sini ada eh, uji validitas atau convergent validity. Diuji berdasarkan nilai outer loading dengan kriteria nilai lebih dari 0,7 dan average variance extract atau AV kurang lebih dari 0,50. Jadi semua indikator dalam penelitian ini valid karena memenuhi kriteria tersebut. Lalu yang selanjutnya ada uji validitas HTM. Di sini ada HTMT atau heterotrade monotrade ratio, yaitu mengevaluasi diskriminan validitas. Semua nilai HTMT ini kurang dari 0,90, yang berarti indikator-indikator tersebut memenuhi kriteria validitas diskriminan dan layak untuk digunakan mengukur variabel penelitian. Lalu ada uji reliabilitas. Eh, Uji reliabilitas ini dilakukan untuk memastikan konsistensi internal indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Dua metode yang digunakan adalah Converge Alpha dan Composite Reliability. Dengan aturan praktis, nilai keduanya harus lebih besar dari 0,7. Eh, di Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Converge alpha untuk setiap variabel lebih dari 0,7, eh, yang menunjukkan bahwa setiap variabel itu reliable. Lalu nilai composite reliability-nya untuk semua variabel juga lebih dari 0,7, yang mengindikasikan reliabilitas tinggi dan konsistensi konstruk. Boleh di next. Lalu ya yang selanjutnya ada hasil pengujian model struktural atau inner model, yaitu ada multicollinearity. Uh, VIF digunakan untuk mendekati multikolonialitas antar variabel. Nilai VIF ini optimal adalah di bawah 5. Di tabel ini menunjukkan bahwa semua nilai VIF untuk variabel dalam model berada di bawah 5, menandakan tidak ada masalah multikolonialitas yang signifikan. Lalu R-square ini mengukur sejauh mana variasi pada variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Di tabel ini menunjukkan nilai R-square untuk purchase intention adalah 0,842, yang menunjukkan prediksi tinggi karena nilai R-square-nya itu lebih dari 0,75. Boleh di next.
Lalu yang selanjutnya ada F-square. F-square ini mengukur pengaruh antar variabel. Pengaruh pengaruh dikategorikan sebagai kecil, F-square-nya itu kurang dari 0,02, sedangkan F sedang untuk F-square 0,02 sampai 0,15, dan besar untuk F-square lebih dari 0,35. Bisa dilihat dari tabel ini menunjukkan bahwa pengaruh brand awareness terhadap purchase intention dan perceived price terhadap purchase intention dianggap sedang. Sedangkan pengaruh influencer credibility terhadap purchase intention dan social media marketing terhadap purchase intention dianggap kecil. Lalu yang selanjutnya ada uji average variance extract, atau AV. Uji AV ini bisa dikatakan positif apabila nilainya lebih dari 0,60. Eh, Bisa dilihat pada tabel ini, pada konstruk influencer credibility ini nilai AV-nya 0,825. Pada konstruk brand awareness nilai AV-nya itu 0,982. Pada konstruk sosial media marketing nilai AV-nya itu 0,762. Lalu pada konstruk perceived price nilai AV-nya itu 0,736. Dan pada konstruk purchase intention nilai AV-nya itu 0,652. Jadi untuk uji AV ini bisa dikatakan positif karena nilainya itu lebih dari 0,60. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan PLS bootstrapping untuk menguji hipotesisnya. Proses bootstrapping ini menghasilkan nilai tes statistik dan p-value yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan eh, influencer credibility terhadap purchase intention, tes statistiknya itu 3,870, p-value-nya itu 0. Jadi bisa dikatakan hipotesis diterima, yang menunjukkan pengaruh signifikan influencer credibility terhadap purchase intention. Lalu brand awareness terhadap purchase intention. Tes statistiknya itu 4,250, p-value-nya itu 0. Jadi bisa dinyatakan hipotesis diterima, yaitu menunjukkan brand awareness ini berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian. Lalu ada social media marketing terhadap purchase intention. Tes tes statistiknya yaitu 3,629, lalu p-value-nya itu 0,001. Ya ini hipotesisnya diterima dengan menunjukkan sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian. Lalu yang selanjutnya ada perceived price terhadap purchase intention. Tes statistiknya yaitu 3,472 dengan p-value-nya itu 0,001. Ini bisa dinyatakan hipotesisnya diterima, menunjukkan perceived price berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Boleh di next. Baik, kesimpulannya yaitu hipotesis pertama atau H1 diterima, menunjukkan bahwa kredibilitas influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap purchase intention, yaitu menegaskan pentingnya memilih influencer yang dapat membangun kepercayaan konsumen. Lalu di hipotesis kedua ini juga diterima, membuktikan bahwa brand awareness berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, di mana konsumen yang lebih mengenal suatu merek cenderung memiliki niat untuk membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga, hipotesis ketiga ini juga diterima, mengindikasikan bahwa sosial media marketing memiliki pengaruh langsung terhadap purchase intention. Ini menunjukkan bahwa konten yang menarik dan interaktif mampu meningkatkan niat pembelian. Lalu yang selanjutnya, hipotesis keempat juga diterima. Ini menunjukkan bahwa perceived price berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Boleh di next. Yang selanjutnya ada implikasi. Implikasi teoretis ini, penelitian ini memperkaya teori perilaku konsumen dan pemasaran digital, terutama dalam hal kredibilitas influencer, brand awareness, dan persepsi harga
yang mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu ada juga implikasi praktis, yaitu perusahaan disarankan memiliki influencer yang kredibel, meningkatkan brand awareness dengan konten kreatif, mengoptimalkan interaksi media sosial, dan menyesuaikan persepsi harga melalui edukasi produk serta promosi. Strategi ini perlu dievaluasi secara berkala. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian yaitu penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas pada kelompok konsumen tertentu. Jadi sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Digenerala- Generalisasi. Yang kedua, penelitian ini hanya mempertimbangkan beberapa faktor pemasaran tanpa memperhitungkan faktor eksternal lainnya seperti budaya atau demografi konsumen. Lalu yang selanjutnya ada rekomendasi. Jadi, Scientific perlu memilih influencer yang relevan dengan audiens dan memiliki kredibilitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran merek melalui kampanye kreatif di media sosial. Yang ketiga, mengedukasi konsumen tentang kualitas produk dan menawarkan promosi menarik. Lalu yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap pemasaran untuk memastikan efektivitasnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Boleh di next. Baik, demikian presentasi skripsi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.